Berjumpa lagi dengan saya Romo Bismoko, para Sobat Theo yang terkasih. Dan sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Rio. Nah, Pak Rio ini dekan, Ketua Prodi, Kaprodi Pendidikan Sejarah. Bukan. Oh, sorry. Kaprodi Sejarah. Kaprodi Sejarah. Dan kami sedang berada di kampus yang baru di Merican ini, ya. Barusan pindah kemari, dan sore hari ini untuk pembicaraan kita akan bincang-bincang mengenai konteks masyarakat pra-kemerdekaan. Nah, kenapa orang teologi kok ngomongnya mengenai sejarah pra-kemerdekaan? Nah, ceritanya Pancasila sebagai salah satu bahan kajian filosofis, tetapi juga salah satu bahan mata kuliah dasar dan umum, kita akan menggali Pancasila dari konteks masyarakatnya. Nah, Pak Rio ini amat sangat menggeluti sejarah, ya, maka kita bisa lebih asik ngobrol di sana. Nah, Pak Rio, mungkin boleh cerita sedikit ketertarikan Pak Rio pada sejarah itu kenapa? Iya, jadi saya itu kan, jadi kalau awal sih mau lebih fair itu, memang saya senang dengan yang benda-benda yang lawasan gitu ya. Lawasan, vintage tapi kan, gitu, tapi itu kan kemudian itu wilayahnya teman-teman arkeologi. Tapi kalau menurut saya itu nggak menarik. Jadi saya pengennya ketemu dengan manusianya. Nah, ketika ketemu dengan manusianya, lalu kenapa kok bisa begini gitu kan? Kenapa kok bisa begitu? Akhirnya, ini bidangnya sejarah nih, gitu. Lalu ya sudahlah, saya memilih masuk sejarah. Kemudian ditambah lagi buku-buku tentang keilmuan ini, sejarah ini, di rumah saya waktu itu di Palembang sudah cukup banyak. Jadi ya sudah jadi lebih irit lagi untuk orang tua saya. Itu yang bikin saya akhirnya memutuskan untuk ambil jurusan ini. Gitu. Dan dalam perjalanan waktu sampai akhirnya Pak Rio menjadi pengajar, apakah ada hal-hal baru yang kemudian ditemukan dan itu membuat sejarah itu menjadi lebih asik? Ada, Romo. Jadi ketika saya belajar sejarah di Gajah Mada gitu kan, kemudian setelah itu mengajar di Sanata Dharma, saya berpikir kalau sejarah itu hanya dilihat dari perspektif sejarah, itu rasanya kurang menarik. Lalu saya ketika ada kesempatan untuk ambil studi lanjut, saya minta ke Romo Sastro waktu itu, yang jadi rektor, saya minta ambil untuk bidang studi antropologi. Jadi di situ akan kelihatan sejarah manusia, sejarah kebudayaan. Kita lihat dari perspektif antropologinya seperti apa, gitu kan. Makanya kan kalau melihat itu ya sekarang Romo bisa lihat di ruangan saya kayak apa gitu. Ini ada artefak-artefaknya ini. Ini ada batu jet. Wah, ini jangan-jangan Pak Rio pernah ketemu sama Indiana Jones. Ketemu, jadi mungkin waktu itu berburu harta karun bersama. Ada fosil dan sebagainya. Lalu itu ada dari Kalimantan, dari Papua, gitu. Oke, jadi ceritanya Pak Rio ini melihat sejarah itu bukan sebagai masa lalu yang mati, tetapi kisah-kisah orang-orang gitu ya. Jadi kan kalau sebetulnya kan kalau kita belajar sejarah itu kan tidak hanya untuk masa lalu. Kan orang membayangkannya, oh belajar sejarah ya, itu kan belajar masa lalu gitu kan, sudah selesai gitu. Enggak, sebetulnya belajar sejarah itu ya kita mengetahui masa lalu, lalu untuk masa sekarang dan bagaimana ke depan kita berperilaku lebih
yang sesuai gitu, supaya tidak salah lagi gitu. Oke. Wah, ini menarik ini. Menarik ini. Iya. Nah, Pak Rio, kita masuk ke topik yang mungkin sekarang jarang dilirik oleh anak-anak muda, yaitu Pancasila. Ya, Pancasila mungkin bagi anak-anak muda itu merupakan rumusan yang sudah mati, sudah jadi begitu. Sementara kalau kita mengulik lebih jauh, ada kisah-kisah di balik terbentuknya rumusan. Jadi sebelum ada rumusan kan ada dinamika sejarah orang-orangnya gitu. Jadi kita akan membicarakan sekarang periode prakemerdekaan ini. Jadi yang menjadi latar belakang masyarakat sebelum orang itu kemudian mendapat rumusan Pancasila ya. Katakanlah rumusan Pancasila itu ya terjadi ketika pidato Bung Karno tahun 45, tetapi isi yang terkandung di sana di balik rumusan itu kan ada dinamika sejarah, dinamika masyarakatnya gitu. Nah, kita bicara ke situ nih sekarang. Nah, misalnya ada beberapa novel yang berlatar belakang sejarah gitu ya. Yang kita kenal itu misalnya Bumi Manusia, ya, dari Pramudia gitu. Nah, dulu misalnya ketika Pak Rio pas tugas belajar gitu di Belanda waktu itu ya? Enggak mau. Saya di sebelah aja. Oh, di Gajah Mada. Okay. Nah, misalnya ketika mempelajari sejarah itu apa sebetulnya peran dari novel-novel macam ini, Pak Rio? Oke, baik Romo. Jadi kita dalam penulisan sejarah, jadi dalam historiografi itu kita boleh. Jadi novel-novel sejarah itu bisa dijadikan sumber, meskipun sebetulnya masih jadi persoalan, gitu kan? Masih jadi persoalan di kalangan para sejarawan sendiri. Boleh nggak sih, gitu kan? Nah, bukan akhirnya sih. Jadi yang bisa dipakai oleh teman-teman sejarawan kalau mau pakai itu sebagai sumber mereka, biasanya itu hanya bukan peristiwanya, tetapi timeline yang dia pergunakan. Oke, timelinenya. Jadi misalnya contohnya salah satu tadi kalau Romo menyampaikan itu soal si Pram gitu kan. Tapi yang paling pas itu misalnya ambil puisinya Rendra. Ketika dia melamar pacarnya di Sagan. Itu kan jelas tanggal berapa dia melamar, jam berapa dia melamar gitu kan. Nah, itu yang oh ternyata ini gitu kan. Bisa kita pakai. Tapi kalau karya sastranya sendiri itu kita butuh interpretasi yang lebih rumit. Saya bilang gitu, lebih rumit. Tetapi paling enggak ya kita bisa dari novel-novel itu bisa juga punya bayangan tentang situasi pada saat itu seperti ini. Itu yang bisa kita ambil. Jadi lebih interpretasi pada situasi, tidak untuk datanya. Betul. Jadi tidak untuk data-data sejarah dalam arti waktunya kapan persisnya, tetapi lebih untuk mendapatkan gambaran situasi masyarakat pada zaman itu. Gitu ya. Jadi alam mentalitas orang-orangnya seperti apa gitu. Oke. Nah, Pak Rio, boleh masuk lagi lebih dalam ke Bumi Manusia misalnya. Nah, itu di sana digambarkan ya perjumpaan ya budaya Barat Eropa dengan budaya Timur gitu ya. Nah, sejauh mana kita boleh menganggap serius gambaran di situ? Maksudnya kalau di situ diceritakan interaksi orang-orangnya, misalnya orang Barat itu cenderung merendahkan, ya artinya. Lalu kemudian orang lokal sendiri, pribumi sendiri mempunyai cara pikir yang feodal hierarkis. Nah, itu kan digambarkan di novel. Tapi sejauh mana gambaran-gambaran itu boleh kita anggap serius? Artinya sungguh-sungguh mewakili zaman itu gitu. Iya, gambaran yang disampaikan sama Pram memang kalau kita baca teks yang lain itu memang seperti itu kenyataannya. Jadi
bicara di situ kita bicara soal hubungan antar manusia gitu kan. Kemudian ada tadi kalau Romo bilang itu bahwa orang Eropa itu selalu menonjolkan bahwa dia yang lebih beradab, lalu yang non Eropa itu uncivilized gitu kan misalnya. Itu menurut saya ya memang seperti itu pada saat itu gitu. Jadi penggambarannya seperti itu. Jadi nggak bisa dipungkiri juga gitu. Meskipun kemudian si Pram juga menunjukkan aspek relasi antar manusia. Betul. Itu yang perlu kita, kalau dalam konteks Pancasila, yang perlu kita nilai lagi ini bener nggak gitu kan. Betul. Nah, persis itu yang ingin saya gali lebih dalam lagi nanti bersama dengan mahasiswa. Nah, relasi-relasi antar manusia itu kan di sana digambarkan ada kerinduan-kerinduan, ada mungkin kemarahan ya karena ada situasi sosial penindasan atau apapun namanya, tapi ada kerinduan-kerinduan itu. Nah, misalnya di dalam novel itu diceritakan mengenai persahabatan gitu ya, persahabatan antara si tokoh Mingke dengan beberapa teman Eropanya. Jadi ada gurunya yang orang Eropa, ada sahabatnya Jean Marais yang orang Prancis gitu. Nah, di sana digambarkan bahwa orang-orang pribumi, juga orang-orang Eropa, itu mempunyai kerinduan akan kemanusiaan gitu ya. Nah, ini yang mungkin paralel dengan kisah lain, atau sebetulnya kisah historis tapi dibuat cerita. Misalnya film Sugio. Jadi film Sugio itu kan diambil dari kisah historis nih, diambil buku hariannya Monsinyur Sugio Pranoto. Tapi di dalam film itu digambarkan misalnya ada orang Jepang yang berteman dengan orang Jawa, orang itu. Nah, apakah betul-betul situasinya seperti itu, Om? Ketika kalau kita lihat pada masa pra-kemerdekaan, memang kita memang harus sangat hati-hati untuk melihat yang seperti ini, gitu kan. Sangat hati-hati karena memang itu kita melihatnya pada masa itu kan ada pembagian kelas antar di dalam masyarakat, gitu. Ada kelas atas, menengah, dan bawah. Itu 1, 2, 3. Nah, ini yang pertama adalah isinya adalah orang-orang Eropa, Belanda. Kedua itu orang Timur asing. Dan ketiga itu pribumi. Lalu kemudian mereka dibagi lagi. Yang pribumi ini masih dibagi lagi? Enggak. Maksud saya, nanti itu yang striknya 3 colors. Kemudian mereka akan dibagi lagi. Jadi ada kelas priayi. Dan ini yang bisa terkoneksi sama orang-orang Eropa. Jadi kelompok terkoneksi dengan kelompok yang Asia Timur. Itu. Nah, itu yang harus sangat hati-hati melihatnya. Bagaimana hubungan itu. Jadi kan kalau di film Sugio itu, di ceritanya Sugio itu juga terlihat bahwa yang berhubungan dengan orang Jepang ini dan orang Eropa ini adalah mereka yang masuk di dalam kelompok kelas priayi dan bangsawan. Jadi kan ada dua toh, bangsawan dan priayi, gitu kan. Priayi ini orang-orang yang terpelajar tadi yang Romo bilang, juga menjadi pegawai negara, pegawai negeri pada saat itu. Gitu. Jadi memang harus sangat hati-hati. Lalu ya memang kalau saya sih lihatnya kalau situasi seperti itu sebetulnya memang tanda kutip diciptakan oleh mereka agar kekuasaan mereka di Indonesia itu tetap langgeng. Karena bagaimanapun juga kan Indonesia ini negara yang seksi.
Iya betul. Seksi Jadi, gitu kan. Karena ada sumber alamnya banyak. Sumber alamnya banyak. Kemudian posisi dia memang strategis gitu kan. Ya. Itu ya harus bagaimana caranya supaya Indonesia tetap ada di bawah Belanda. Bawah mereka. Atau di bawah siapa yang pada situ menjajah kita waktu itu. Bahkan sampai sekarang lo ya, iya, berusaha. Berusaha, ya betul. Mungkin tidak secara militer, tapi mungkin secara ideologi, secara politik gitu ya Om ya. Oh sorry, ini saya kok jadi manggilnya Om. Iya Sobat Teo, karena betul kebiasaan karena Pak Rio itu temennya Om saya, jadi saya ikut panggil Om. Oke Pak Rio. Nah ceritanya begini Pak Rio, kita kan tahu bahwa ya ketika zaman prakemerdekaan, orang-orang Eropa yang ada di Indonesia itu bukan hanya orang Belanda saja, tetapi ada juga orang Jerman, ada mungkin orang Prancis, dan mereka punya bisnis gitu di sini. Ya. Nah, suatu ketika ini pengalaman saya pernah bertemu dengan seorang ibu Jerman ketika saya studi, dan ya waktu itu saya terkejut karena ternyata dia bisa bahasa Indonesia, padahal posisi saya waktu itu berada di sebuah kota kecil yang tidak terkenal, dan saya mengandaikan di situ orang-orang di sana tidak pernah dengar Indonesia gitu, atau mungkin pernah tapi belum pernah ke Indonesia. Nah, si ibu ini waktu itu memang waktu menjelang Natal, dan ibu ini menyapa saya dengan bahasa Indonesia, "Selamat Natal." Itu saya kaget, loh kok bisa gitu, kok bisa bahasa Indonesia? Lalu memang dia sudah banyak lupa bahasa Indonesia, tetapi dia masih ingat sepatah-sepatah. Lalu dia kemudian bercerita, "Saya dilahirkan di Indonesia pada tahun 40. Iya, loh kok bisa begitu? Kok bisa dilahirkan di Indonesia? Orang Jerman nih. Ya. Nah, ternyata kakeknya itu semacam konsul Jerman untuk Hindia Belanda waktu itu. Dan untuk Spanyol kalau tidak salah. Lalu kemudian ayahnya juga sudah lama tinggal di Indonesia dan membuka perkebunan. Perkebunan, saya kurang tahu perkebunan teh atau apa pada zaman itu ya. Dan ibu ini bercerita bahwa saya meyakini, saya masih ingat bahwa ayah saya itu orang yang baik. Jadi dia orang yang rajin dan dia mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang pribumi. Gitu. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir-pikir, oh kalau begitu berarti tidak semua orang-orang Eropa itu katakanlah jahat gitu ya dengan orang pribumi gitu. Nah, gimana Om lagi? Pak Rio melihatnya ini gitu. Iya. Misalnya pengalaman partikular seperti ini gitu, pengalaman personal gitu. Iya Romo. Jadi Eropa lain itu muncul setelah Hindia Belanda menerapkan politik liberal. Jadi tahun 1840-an itu mulai lalu mereka ada istilahnya privatisasi perkebunan. Lalu mulai banyak perkebunan. Nah, Jerman itu ada di Jawa Barat kebanyakan. Betul. Nah, ibu ini lahir di Pengalengan, Jawa Barat. Ya. Iya, betul. Itu. Nah, hubungan ya saya sih tetap melihatnya bahwa hubungan antar personal tadi, antar manusia tadi tetap akan dia meskipun dia berbeda bangsa, berbeda suku, tapi ketika sudah ketemu sebagai manusia, mereka tetap akan baik. Itu. Ini yang Romo contohkan tadi itu. Kemudian saya mendengar dari ibu saya juga ketika Jepang itu akan menjajah Indonesia, ibu tidak tahu sama sekali kalau orang ini ternyata berpangkat kapten. Jadi semacam mata-mata gitu. Jadi dia orang itu tadi buka toko dekat rumah ibu. Ibu saya kan besarnya di Purworejo. Buka toko, kemudian dan sangat baik dengan para tetangga gitu. Tiba-tiba ketika Jepang udah mulai masuk, dia udah dengan pakaian seragamnya. Waduh. Tapi kemudian tampilnya berubah nggak, Pak Rio? Jadi ketika dia sudah pakai seragam begitu? Enggak. Enggak? Sama keluarga
keluarga ibu enggak, sama sekali enggak. Jadi dia tetap menjalin hubungan yang baik. Seperti yang kalau kita lihat di film Sugio kan mereka tetap baik. Gitu ya. Kecuali dengan musuhnya yang jelas tadi, Belanda. Gitu. Itu. Jadi saya melihatnya bahwa hubungan antar manusia itu tidak bisa entah salah atau enggak, tapi bayangan saya bahwa hubungan antar manusia itu tidak bisa dipolitisir sebetulnya. Gitu kan. Jadi ketika ini urusan kekuasaan ya udah beda lagi urusannya, betul. Antar politik gitu kan. Tapi antar manusia, sebagai manusia dengan manusia mereka akan baik. Itu yang saya lihat ya. Jadi misalnya saja, tapi kan kalau saya cerita yang sekarang kan udah di luar ini, di luar topik pra kemerdekaan. Boleh kok Om dikit-dikit masuk ke sana. Jadi misalnya tuh ketika konflik Dayak Madura yang terjadi di Kalimantan Tengah, kemudian masuk ke barat, gitu kan. Tetap ada upaya dari teman-teman yang Dayak ini untuk menyelamatkan temannya yang Madura. Meskipun ada juga yang ya sudah, gitu kan. Itu yang terjadi. Oke, jadi dalam tataran relasi personal itu kita sebetulnya menemukan perjumpaan-perjumpaan yang otentik ya. Jadi perjumpaan-perjumpaan yang asli gitu ya. Yang sebetulnya tidak bisa dipolitisir gitu ya. Betul. Iya. Nah, ini menarik ini. Iya. Nah, kalau begitu berarti ya akhirnya yang menjadi rumusan Pancasila itu secara tidak langsung diwarnai oleh dinamika personal juga ya antar orang, sehingga muncul misalnya berbeda-beda tetap satu, lalu kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, itu pasti ada dasar relasi personalnya ya Pak Diri. Kalau saya sih melihatnya ke situ, Robo. Jadi saya pernah menulis makalah soal hubungan antar manusia dalam konteks Pancasila itu. Meskipun berbeda-beda tetap satu, di situ ada musyawarah, ada segala macam itu. Bagaimana kita melihat masyarakat yang heterogen itu bisa menyatukan diri ketika mereka menghadapi melakukan ritual saya bilang keagamaan juga enggak, meskipun itu dipimpin oleh tokoh agama tertentu gitu, tapi isinya itu dari berbagai macam agama. Itu saya waktu itu buat riset kecil itu di daerah Pulau Watu. Oh, menarik ini Om. Itu riset kecil di situ. Klaten ya? Enggak, Pulau Watu di ini Jalan Monjali ke utara. Oh iya, betul. Iya. Nah, di belakangnya Litbang Hutan. Oke, di situ ya. Gitu. Saya bikin riset kecil di situ, menggambarkan bagaimana mereka nilai Pancasila itu memang sudah ada sejak dulu, gitu kan. Sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka, gitu kan. Pun kalau ada agama, ada ya saya bilang sih agama yang dari luar masuk itu juga hanya mewarnai. Jadi itu saya lihatnya pada saat mereka bikin ritual ulang tahun pendukuhan setempat. Oke, ulang tahun semacam merti desa gitu. Ya, merti desa itu kan seluruhnya kan enggak lihat agamanya apa. Semua warga di situ bawa makanan yang mereka juga nanti nggak begitu sudah dikumpulkan, ketika mengambil mereka nggak tahu itu apakah punya dia atau enggak. Iya. Gitu. Jadi dikumpulkan, lalu didoakan bersama. Betul. Meskipun nanti dipimpin oleh karena di situ paling banyak Muslim, ya Muslim lah, gitu kan. Pak Mudin gitu ya. Mudinnya, gitu kan. Lalu ya sudah, begitu sudah selesai,
mereka ambil lagi. Dan mereka nggak ngambil punya dia sendiri. Oke. Soalnya tahu rasanya. Jadi ingin mencicipi tempatnya orang lain. Jadi dia, ya itu tadi, gitu kan. Nggak ada pilihan lain. Jadi kalau menurut saya itu soal apa ya? Soal yang tadi non rasa personal tadi lebih dikonstruksi oleh sesuatu yang lain gitu kan, sikap benci, sikap ini kan, bahwa kalau antar manusia realnya itu nggak ada sebetulnya. Gitu. Tapi konstruksi sosial itu sosialnya memungkinkan apa rasa kebencian gitu ya. Memungkinkan gitu. Iya. Nah ini termasuk pengalaman. Nah ini saya tuh masih menyimpan surat dari ibu Jerman yang dulu ketemu saya, dan dia sedikit menceritakan sejarah hidupnya, dan di sana diceritakan dia itu kan dilahirkan di Pengalengan di Jawa Barat pada tahun 40. Dan kemudian mulailah invasi Jerman di Eropa itu menyerang Belanda. Gitu. Jadi tentara-tentara Jerman, tentara Nazi itu menyerbu Belanda, menguasai hampir seluruh daratan Eropa Barat waktu itu. Dan sebagai reaksi, tentara tentara Belanda yang ada di Hindia Belanda kemudian menangkapi semua orang Jerman yang ada di sini. Nah, kemudian orang laki-laki usia 18 ke atas itu kemudian diinternir. Lalu kemudian para wanita, ibu-ibu itu dibiarkan dengan anak-anaknya gitu. Nah, ibu kenalan saya ini bercerita bahwa sebelum perang itu kami baik-baik saja dengan teman-teman Belanda. Bahkan saya pun merasa bahasa Belanda pun itu bahasa yang mirip dengan bahasa ibu, maksudnya bahasa Jerman, kan mirip itu ya. Tapi setelah ada peristiwa itu, setelah ada peristiwa penyerangan tentara Jerman ke Belanda yang terjadi di Eropa, yang di Indonesia pun terkena dampaknya. Gitu. Nah, si ibu ini cerita seperti itu. Jadi kebencian itu, atau apa ya istilahnya, ya kebencian atau konflik yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan hubungan personal, tapi karena ada situasi politik begitu, lalu kemudian mempengaruhi. Gitu. Iya. Nah, kalau bidang studi sejarah, apakah masuk sampai ke sana, Pak Rio? Maksudnya, memetakan kisah-kisah itu, gitu. Jadi itu yang ibu Jerman, itu pengalaman pribadi dia, gitu. Nah, yang di sejarah yang lain itu, misalnya pada saat perang Candu. Oh iya, perang Candu. Di Cina. Kemudian perang antara Cina dengan Jepang di sana. Itu juga berpengaruh ke sini. Gitu kan. Lalu orang-orang Cina yang ada di Indonesia pada saat itu melakukan mogok kerja terhadap semua perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Lalu mereka juga media-media Cina yang ada di Indonesia juga membuat provokasi anti Jepang. Itu juga ada. Jadi salah satu mahasiswa saya kebetulan juga membuat skripsi soal itu. Wah, menarik ini. Tapi bagaimana mungkin ya relasi personal itu bisa dirusak oleh, dalam arti dirusak oleh isu-isu politik, jadi konstruktif. Artinya kan orang-orang itu atau kita ya itu mempunyai keterikatan pada identitas tertentu. Ya. Nah itu kemudian bisa dimobilisir, bisa dipengaruhi sedemikian rupa begitu. Kalau ini kan tadi saya akhirnya mengatakan bahwa kalau konflik antara Cina dengan Jepang tadi lebih pada masalah nasionalisme, pada Jerman dan Belanda juga demikian. Oh iya betul. Gitu kan, rasa kebangsaannya jauh lebih tinggi gitu kan. Itu tetapi kalau menurut saya sih itu muncul
hanya pada orang-orang tertentu, pada usia tertentu itu yang memang sangat dipengaruhi itu. Nah, dalam konteks kita di Pancasila mungkin akan lebih baik kalau bukan lebih baik, itu sih saran gitu kan, dan itu cenderungnya ideal gitu. Iya, betul. Bagaimana kita tidak, yang paling pasti itu kita bagaimana tetap memelihara relasi antar manusia yang lebih itu yang lebih penting. Ya agak sulit sih memang. Jadi kalau pada masa prakemerdekaan memang kencang banget itu. Dan sekarang kalau kita lihat sekarang mungkin nggak sih kita bikin pertandingan sepak bola terus-terusan di Indonesia, kan nggak mungkin. Iya. Karena kan sepak bola itu bisa mempersatukan antar dua kubu yang nggak jelas itu kan. Iya, betul. Iya. Betul juga ya. Iya. Nah, maka sebetulnya kalau kita melihat sejarah prakemerdekaan itu sebetulnya tidak melulu sesuatu yang kelam gitu ya Pak Aryo ya. Tapi sebetulnya ada kisah-kisah yang sebetulnya kisah-kisah yang mengangkat kemanusiaan itu ya. Ya, jadi misalnya contoh, kebetulan Pak Adi saya itu kan tentara ya. Tentara, dia dokter. Kemudian ketika dia ikut dalam acara penangkapan Kartosuwiryo. Oh, di ITI, Jawa Barat. Itu kalau sebagai tentara, dia kan harus menembak mati dia. Atau mendiamkan dia saja. Oh, ini terlibat di situ? Terlibat di operasi itu? Oh, begitu. Sebagai tentara, dia harus menangkap ini kan, Kartosuwiryo. Dia sakit, harusnya didiamkan saja kan? Tapi kan enggak. Relasinya tetap ada, relasi antar manusia tetap ada. Dibawa ke rumah untuk dirawat. Ya meskipun ya kemudian dia juga meninggal gitu si Kartosuwiryo-nya. Itu. Nah ini kisah-kisah sejarah yang mungkin tidak akan muncul di buku-buku sejarah baku. Gitu. Enggak. Tapi ya sebetulnya tugas sejarah itu untuk melihat masa lalu, tetapi juga melihat kisah-kisah pergulatan manusia gitu kan. Pergumulan manusia, orang yang merindukan kemerdekaan, orang yang merindukan kebebasan, dan ternyata kerinduan-kerinduan itu kan mempersatukan orang lintas batas gitu, Pak Rio. Ya, memang PR kita yang di sejarah itu sangat besar, Romo. Sangat besar. Tadi misalnya contoh ketika Kartosuwiryo tadi, itu kan belum ada yang nulis. Belum ada yang nulis. Bukannya tidak ditulis, tapi belum ada yang menulis, gitu kan. Jadi banyak kisah-kisah yang sekarang itu kan memang sejak 98 itu sejarah ini sudah mulai agak sedikit bebas. Gitu. Jadi kita mulai mengejar-ngejar mahasiswa untuk menulis yang belum ditulis. Wah, itu. Gitu kan. Itu menarik itu. Iya. Itu kan kalau mereka bilang belum ada datanya, lu cari datanya. Kalau nggak ada datanya, nggak akan pernah ada datanya kalau kamu nggak nulis. Dan itu juga bisa diterima kalau kita misalnya menemukan orang gitu ya. Artinya saksi sejarah itu sah itu ya. Sah untuk digunakan sebagai data. Iya. Jadi yang kita pakai kalau sumber lisan itu ada dua. Sumber primer, jadi orang yang terlibat dalam peristiwa atau yang tidak langsung, jadi sumber sekunder. Jadi anaknya itu mungkin suatu ketika dia bercerita gitu misalnya. Walaupun pasti ada bias-bias tertentu gitu ya. Jadi seperti saya dapat cerita dari Pak D gitu kan. Iya. Tapi itu beneran ya Om ya? Sorry, Pak Rio ya, beneran. Oh, menarik. Itu. Jadi ya itu tadi, jadi yang satu dokter tentara di Cimahi, terakhir dia pangkatnya Brigjen, terus meninggal.
Kemudian yang satu lagi, ya tapi kalau yang satu sih dokter apa namanya internis di Salatiga gitu. Dan itu menariknya dia kalau mau ditulis lagi bagaimana dia menangani artis-artis yang asal Salatiga gitu. Roy Martin, keluarganya Roy Martin itu semuanya ke dia gitu kan. Dan dia menempati rumahnya Dr. Rinkes yang menandatangani nota Rinkes. Di dalam sejarah itu ada. Ya, betul. Gitu ya ceritanya. Ini menarik sekali Sobat Theo. Jadi menarik ya kalau kita mau mengulik sejarah, tetapi tidak dengan melihat data-data yang sudah ada. Maksudnya hanya data tanggal atau waktu, tetapi lebih melihat kisah-kisah orang yang ada di balik itu gitu. Ya, oke. Pak Rio, ini menarik sekali, tetapi sayangnya kita perlu mengakhiri podcast ini. Iya, mungkin suatu ketika cerita lagi ya. Betul. Nanti kalau ada tema menarik yang lain gitu ya, oke. Oke Pak Rio, terima kasih sekali untuk waktunya, untuk bincang-bincangnya, dan Sobat Theo nantikan kisah-kisah perbincangan. Kalau dengan Pak Rio pasti akan bicara sejarah, dengan yang lain nanti akan bicara dengan topik yang lain. Maka sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Sampai jumpa.